Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sambil menunggu kotak infak berjalan, insyaallah kita isi sedikit dengan kultum Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ramadan belum berakhir. Ramadan belum berakhir. Insyaallah kita masih ada 2 kali puasa lagi atau 2 hari lagi di bulan Ramadan ini. Kita masih memiliki 2 hari. Sedangkan Rasulullah SAW beliau zaman dahulu ketika memasuki hari-hari terakhir bulan Ramadan, maka beliau justru malah mengencangkan sarungnya dan menjauhi istri-istrinya. Artinya beliau malah justru bersemangat di hari-hari yang terakhir. Maka Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya di sini kita juga bisa menteladani Rasulullah SAW, yaitu dengan cara memaksimalkan hari-hari kita yang terakhir di bulan yang mulia ini. Maka di antara cara kita untuk memaksimalkan dan mengisi hari yang terakhir adalah dengan kita tetap semangat untuk tilawah Al-Quran, semangat untuk membaca Al-Quran, mumpung suasananya mendukung. Karena di bulan Ramadan ini orang sangat mudah untuk beramal sholih. Bacaan Al-Quran terdengar di mana-mana, sehingga kita memulai membaca Al-Quran banyak temannya, suasananya sangat mendukung. Terlebih Rasulullah beliau mengatakan, man qara'a harfan min kitabillahi, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanatun, maka baginya mendapatkan sebuah kebaikan. Sedangkan kebaikan itu, satu kebaikan itu nanti dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Artinya ketika kita membaca Al-Quran, itu satu hurufnya dinilai dengan 10 kebaikan. Ini diantara keutamaan yang membuat kita semangat untuk membaca Al-Quran. Satu hurufnya dinilai 10 kebaikan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian di bulan Ramadan ini kita memiliki waktu-waktu yang bisa kita manfaatkan untuk membaca Al-Quran. Secara asal waktunya tergantung kepada diri kita masing-masing, tergantung kapan kita memiliki waktu yang tenang dan jauh dari gangguan. Karena ketika membaca Al-Quran itu kita butuh untuk suasana yang tenang, sehingga kita bisa mentadaburi Al-Quran tersebut. Maka waktunya tergantung kepada diri kita masing-masing. Hanya saja ada beberapa waktu yang direkomendasikan, yang bisa kita gunakan ketika kita kebingungan kapan waktu yang pas untuk membaca Al-Quran. Di antaranya yang pertama adalah kita bisa mengambil waktu untuk baca Al-Quran setelah asar atau ba'da asar, di sore hari. Bagi kita yang longgar di sore hari, kita bisa baca Al-Quran ba'da asar. Ini di antara waktu yang direkomendasikan. Waktu yang lain kita bisa baca Al-Quran ba'da maghrib, setelah sholat maghrib, bagi kita yang longgar setelah maghrib.
Waktu yang lain adalah di malam hari, misalkan sebelum tidur, atau kalau di saat Ramadan ya setelah tarawih, kalau kita punya waktu longgar di malam hari. Kemudian yang keempat, waktu yang keempat adalah kita bisa gunakan waktu di saat sahur, di sepertiga malam yang terakhir. Kita bisa gunakan waktu sahur, sambil selesai sahur menunggu subuh, kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Kemudian waktu yang lain yang bisa kita gunakan adalah ba'da subuh, setelah sholat subuh. Selesai sholat subuh, selesai berzikir, kita gunakan waktu untuk membaca Al-Quran bagi yang longgar di waktu pagi. Bahkan ada keistimewaan ketika kita bisa memaksimalkan waktu pagi, misalkan ba'da subuh kita berzikir, kemudian kita baca Al-Quran sampai matahari terbit, kemudian ditunggu sekitar 15 menit. Setelah itu kita sholat sunnah syuruk 2 rakaat. Maka ini pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Jadi kita bisa gunakan waktu di pagi hari. Setelah subuh kita berzikir, setelah itu kita baca Al-Quran hingga matahari terbit. Kemudian kita tunggu 15 menit. Setelah itu sholat sunnah syuruk 2 rakaat. Atau kalau mau hitungan gampangnya 1,5 jam setelah sholat subuh. Jadi misalkan subuhnya jam 4:30, maka habis subuh kita gunakan baca Quran sampai 1,5 jam, berarti sampai jam 6 pagi. Setelah itu kita bangkit berdiri sholat sunnah 2 rakaat. Maka ini fadilahnya, keutamaannya adalah seperti pahala haji dan umroh. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, waktu yang berikutnya adalah kita bisa gunakan waktu ketika dalam perjalanan. Misalkan kita biasa bekerja naik bis ke tempat kerja kita, maka sambil naik bis, daripada waktunya hilang terbuang, kita bisa gunakan untuk membaca Al-Quran. Atau kita naik angkot, atau kita naik mobil, atau bahkan kita menyetir. Tapi ini tentu kalau kita bisa membacanya dengan hafalan kita, karena kalau harus membuka mushaf maka akan sangat susah ketika kita sedang kondisi menyetir. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, waktu yang berikutnya adalah bisa kita gunakan waktu Al-Quran, membaca Al-Quran ketika kita menjalankan sholat sunnah. Sholat sunnah, misalkan sholat tahajud, setelah sholat tarawih kita ingin sholat lagi, maka diperbolehkan di malam hari kita sholat lagi, sholat 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat atau yang lainnya. Maka kita bisa gunakan kesempatan sholat sunnah ini sekaligus untuk membaca Al-Quran. Bisa dengan hafalan kita, kalaupun kita tidak punya hafalan ya bisa juga dengan memegang mushaf. Maka para ulama membolehkan ketika sholatnya sholat sunnah, kita bisa sholat sunnah dengan memegang mushaf, kita baca dari mushaf. Atau kalau kita punya mushaf yang ukuran besar, sekarang banyak dijual, maka kita bisa letakkan Al-Quran yang besar itu di depan kita, sehingga kita bisa sambil berdiri sambil membacanya tanpa tangan kita harus terganggu, karena mushafnya ada di depan. Sekarang banyak ada mushaf yang ukuran hingga hampir 50 cm besar, sehingga bisa dibaca dari jarak jauh. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah diantara waktu-waktu yang bisa kita gunakan untuk membaca Al-Quran, untuk mengisi hari-hari kita yang terakhir di bulan Ramadan. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.